أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan tata surya dan galaksi itu adalah 1 dibanding 10 pangkat 8. Jari-jari tata surya itu 50 kali 10 pangkat minus 5 tahun cahaya. Sedangkan galaksi jari-jarinya 50 kali 10 pangkat 3 tahun cahaya. Jadi perbandingannya 1 dibanding 10 pangkat 8. Yaitu 1 dibanding 1 dengan 80. 100 juta. Jadi kalau tata surya itu sebiji kacang tanah yang diameternya 1,2 cm, maka galaksi itu diameternya seperti dari Jakarta ke Kuala Lumpur yang diameternya 1180 km atau 1200 km kalau kita bulatkan. Jadi bisa dibayangkan sebuah galaksi diameternya Jakarta Kuala Lumpur, tata surya itu sebiji kacang tanah. Itu perbandingan tata surya dengan galaksi atau Bima Sakti. Nah, di dalam surat ke-67 ayat 5 dikatakan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat, dunia, dengan pelita-pelita. Pelita-pelita itu adalah matahari-matahari atau tata surya. Jadi galaksi itu masih langit yang dekat, langit dunia. Dengan kata lain, galaksi itu L0, langit ke-0. Jadi langit ke-0 itu adalah 50 kali 10 pangkat 3 tahun cahaya. Jari-jarinya. Nah, kalau perbandingan langit dunia ini dengan langit ke-1 itu juga 1 banding 10 pangkat 8, maka kita dapat memperkirakan berapa radius langit pertama, yaitu 50 kali 10 pangkat 8 tambah 3. Nah, dalam Al-Quran dikatakan pemandangan-pemandangan tidak bisa mencapai dia. Dan dia mencapai pemandangan-pemandangan itu. Dan dia Latiful Khabir. Itu sebab langit pertama itu tidak bisa diteropong saking jauhnya. Karena spektrum cahaya tidak sampai ke sana, hancur dia, hilang dia. Ini dikatakan dihilangkan Allah karakter cahaya mereka. Dan ini disebut pada surat Al-Baqarah ayat 17 dengan kode 17. Bahwa semakin jauh cahaya itu, spektrum cahayanya semakin hancur dan lama-lama tidak ada lagi spektrum cahaya.
Ini yang disebut perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Maka ketika api itu telah menerangi apa-apa yang sekitarnya, dihilangkan Allah karakter cahaya mereka. Dihilangkan Allah karakter cahaya mereka dan meninggalkan mereka di dalam kegelapan tidak melihat. Jadi di dalam kegelapan manusia tidak bisa melihat. Ini yang menjadi alasan mengapa Nun jauh di sana. Cahaya yang di alam dunia ini tidak pernah sampai ke sana. Itu sebab pemandangan tidak bisa mencapai dia. Pemandangan tidak bisa mencapai dia. Dan dia mencapai pemandangan itu. Dan dia Latiful Khabir. Yang sensitif, yang mengabarkan. Di dalam surat 67 ayat 3 dikatakan, dia yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Kalau 7 yang bertingkat itu seperti ini, nah, itu namanya dimensi 1. Naik ke atas. Tapi kalau ekspresinya seperti ini, seperti mencium Hajar Aswad, kita bisa memperkirakan langit ke-7, yaitu dengan menambah 8. Langit ke-0 ditambah 8 itu langit ke-10 pangkat 11. Jadi langit ke-1, 50 kali 10 pangkat 11 tahun cahaya. Langit kedua, 50 kali 10 pangkat 19 tahun cahaya. Langit ketiga, 10 pangkat 27 tahun cahaya kali 50. Langit keempat, 50 kali 10 pangkat 35 tahun cahaya. Langit kelima, 50 kali 10 pangkat 43 tahun cahaya. Langit keenam, 50 kali 10 pangkat 51 tahun cahaya. Sehingga langit ketujuh itu perkiraannya 50 kali 10 pangkat 59 tahun cahaya. Tahun cahaya. Jadi 1 tahun perjalanan cahaya. 1 tahun cahaya itu 95 kali 10 pangkat 11 kilometer. Ini yang dikatakan mulkang kabira. Kalau dulu diartikan kerajaan yang besar. Engkau akan lihat nikmat dan kerajaan yang menarik perhatian. Kecepatan Nabi pada Isra Mi'raj itu 10 pangkat 65 kali kecepatan cahaya. Itu bagaimana ceritanya? Ceritanya seperti ini. Anda harus mengerti apa yang dikatakan dianggap nol. Ya. Jadi ketika Nabi berjalan mengarungi alam semesta keluar dari langit ke-6, perjalanan itu dianggap nol. Yang dianggap cuma dari langit ke-6 ke tengah-tengah langit ke-7 dan naik. Bagaimana itu yang dikatakan dianggap nol? Ini, kalau saudara keluar dari kamar, itu berapa meter? Kamar Anda berapa meter? Katakanlah 2 meter. Kemudian keluar dari rumah. Rumah Anda berapa meter? 8 meter. Lalu Anda keluar dari RT. RT Anda itu berapa meter? 100 meter misalnya. Anda keluar dari RW. RW itu berapa meter? 1 kilo misalnya. Keluar dari kelurahan. Kelurahan itu berapa meter? Keluar dari kecamatan. Nah, keluar dari kota. Anda sampai ke bandara. Perjalanan Anda keluar kota ini dianggap nol. Mengapa? Karena Anda akan berangkat dari bandara ke kota yang lain. Mengapa dianggap nol? Karena perjalanan ini semua adalah
di dalam sebiji kacang tanah. Itu makanya dianggap 0. Dan kemudian Anda berangkat dari Jakarta ke Kuala Lumpur yang jaraknya 11.180 km. Kalau ditulis dengan yang 1,2 cm ini, segini dia. Ini yang dianggap 0. Jadi ibaratkan Dabbah keluar dari sebiji kacang, lalu berangkat dengan pesawat udara dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Pertanyaannya, berapa jauh Dabbah itu berjalan? Ya ini pasti tidak dihitung. Ini yang di belakang komanya dianggap 0. Nah, jadi kalau Anda mengerti perjalanan Nabi sampai keluar langit ke-6 itu dianggap 0, karena dia perumpamannya adalah sebiji kacang dibanding dengan Jakarta Kuala Lumpur. Langit ke-7 ini Jakarta Kuala Lumpur, langit ke-6 itu sebiji kacang. Sehingga perjalanan keseluruhan Isra Mi'raj itu hanya dari langit ke-6 ke tengah langit ke-7. Jadi membentuk letter L saja. Ini yang perlu difahami. Jadi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sebenarnya simulasi dari langit ke-6 ke tengah-tengah langit ke-7 dan naik. Dan simulasi itu adalah ekspresi dari kalimat alif, lam, mim. Karena lam, mim itu adalah perjalanan ruang. Itu yang perlu difahami dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan karena Nabi bolak-balik itu ada 20 kali. Ya, ada 20 kali. 1, 2, bolak-balik 10 kali. Jadi bolak dan balik itu dihitung 20 kali. Hitung jarak 20. Maka perjalanan Nabi itu perlu dikali 20. Jadi L7 itu harus dikali 20. Sehingga kita menemukan 1000 kali 10 pangkat 59 tahun cahaya. Jadi kurang lebih 10 pangkat 62 tahun cahaya. Ini jarak yang ditempuh. Kalau Nabi menempuhnya dalam 1 tahun, maka kecepatan Nabi adalah 10 pangkat 62 kali kecepatan cahaya. Karena tahun cahaya jaraknya. Tetapi kalau Nabi cuma menempuhnya itu dalam waktu 6 jam, maka ini menjadi 1440. Kurang lebih ini 1000. Jadi ditambah 3 ke sini. Jadi 10 pangkat 65 kali kecepatan cahaya. Ini perkiraan kecepatan Nabi. Dan disinilah kamus maha penggerak. Jadi kalau subhana itu maha penggerak. Nah gerakan itu ditanya berapa kira-kira kecepatan gerakan itu. Jadi sulitnya pengkamusan subhana ini sampai Nabi harus dibawa berjalan sedemikian cepatnya. Orang masih banyak yang meremehkan, masih bilang ini maha suci. Padahal itu maha penggerak. Mereka nggak mengerti di alam semesta ini gerakan yang jadi masalah. Semuanya bergerak, atom itu bergerak. Kalau dia berhenti terjadi ledakan nuklir. Masih mengatakan suci. Ini penggambarannya. 30 dengan 3 dengan 70 km per detik. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha penggerak yang telah bawa berjalan hambanya pada satu malam. Itu pendekatan rasionalnya supaya otak kita berubah gambarnya. Kalau sebelum Isra Mi'raj orang bisa saja mengatakan subhana artinya suci. Tapi setelah peristiwa Isra Mi'raj kata suci itu berubah jadi penggerak, maha penggerak. Nah itu rangkaian di otak harus dirubah. Jadi kalau kita berzikir menyebut subhanallah, itu Anda bisa harus membayangkan sebuah kecepatan yang maha dasar. Allah telah pernah melakukannya kepada seorang hamba dalam satu malam.
Dan itu seiring dengan kerajaan yang menarik perhatian. Mulkan kabira. Dan apabila engkau lihat ke sana, engkau akan lihat nikmat dan kerajaan yang menarik perhatian. Anda bisa bayangkan. 74 bilangan semuanya. Kode ini kode Muhammad ini. Nabi Muhammad yang menjalani ini. Surat Muhammad itu surat ke-47. Itu yang menarik perhatian. Bukan itu. Nah, yang menarik perhatian, Nabi bertemu seorang yang sangat menarik. Di sini dia. Di halaman 134 Sahih Muslim ini. Ini yang dikatakan misi rahasia para nabi. Nabi mengatakan sekonyong-konyong. Nah, ini terjemahan lamanya. Sekonyong-konyong aku bertemu dengan Yusuf yang kecantikannya seperdua. Nah, kata seperdua ini kan kecantikan itu kan subjektif. Tetapi otaknya Nabi memvonis jadi objektif. Seperdua. Bagaimana Anda beriman kepada ucapan Nabi yang mengatakan seperdua? Bagaimana Anda mengatakan, saya percaya itu seperdua. Bagaimana Anda bilang Anda percaya? Anda nggak yakin. Anda kira itu seperti omongan tukang ayam di pasar. Ketika terjadi musibah, wartawan tanya, berapa sekarang penjualannya? Menurun 50%. 50% itu objektif nggak? Kalau tukang ayam itu cuma dia kira-kira, nggak bisa dibuktikan bahwa itu 50%. Apakah Nabi seperti itu? Ketika Nabi makan seperdua, itulah butuhnya perlu matematika Islam dalam memahami Al-Quran. Ini ada di matematika Islam, pilar Al-Quran. Di pilar Al-Quran ini dibuktikan bahwa ini kromosomnya manusia seluruhnya. Dan ini yang seperdua dari kromosom ini adalah kromosom Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kata seperdua Nabi itu eksak, objektif. Itu yang menarik perhatian. Kerajaan yang menarik perhatian. Mulkang kabira. Subhana. Penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Kemudian mereka belum memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah
bagi mereka yang mendorong gerobak.